Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi di channel gua yang berisi perjalanan harian gua pagi dan sore. Eh, ini di pagi hari, di hari Jumat. Kita kembali menelusuri jalan Jakarta. Nanti mungkin yang melewati kemacetan, melewati jalan-jalan Jakarta yang unik-unik dan beraneka ragam ya. Kenapa gue bilang unik dan beraneka? Ya karena setiap karakter jalan-jalan berbeda. Ini kita sekarang lagi di jalan Jalan Bogor. Nanti mungkin setelah melewati Jalan Bogor, nanti kita ketemu jalan Dewi Sartika, Otisa dan segala macam. Ya pasti akan berbeda ya karakter-karakter jalannya, atau mungkin kepadatannya, kemacetannya, atau mungkin nanti kita menemui kejadian-kejadian yang menarik, yang tak terduga atau apapun itu lah. Tapi yang penting kita semua berangkat dan sampai tujuan selamat ya, itu yang paling penting. Mungkin nanti informasi-informasi yang gue sampaikan ya mungkin mudah-mudahan sih bisa berguna lah ya, walaupun ini yang pasti gue ingatkan kembali, apa yang gue omongin ini tidak ada skrip atau apa ya, pokoknya mengalir begitu aja lah. Tidak gue rancang, tidak gue konsepkan sebelumnya, enggak. Ini ya seketemu di jalan aja lah, kondisi-kondisi apapun itu, atau sekelebat aja lah pemikiran apa yang nanti akan kita obrolin, apa yang nanti gue omongin. Ini kita di lampu merah Keong. Kalau gue lihat sih ini masih sama seperti hari kemarin ya. Gue bilang masih lancar-lancar aja, masih santai perjalanan. Biasanya juga di Keong tadi hari-hari sebelum bulan puasa agak macet panjang. Tapi tadi kita lihat kan antriannya pendek, lampu merah. Nah ini ada apa ini? Ya kan baru gue omongin kan guys. Pasti di setiap jalan sama seperti daerah kalian lah. Di setiap ruas jalan tuh pasti akan berbeda. Karena kita nanti berkendara itu akan melewati beberapa ruas jalan. Nah di masing-masing ruas jalan itu pasti akan berbeda-beda, punya karakteristik sendiri. Jadinya kita bisa menikmati keanekaragaman jalan yang ada di Jakarta. Kita nanti menembus macet, melewati ya tempat-tempat tertentu. Ini ramai juga ya pagi ini. Ini 7:30 kurang lebih ya. Kurang lebih sekarang jam 7:30. Jadinya ya kondisi jam 7:30 ini kayak begini lah. Cuaca panas ya. Bukan panas, cerah ya cuaca. Cuaca sangat cerah. Oh ya guys, ini gue infokan nih untuk cuaca memang sedikit berubah ya cuaca. Cuaca sekarang biasanya sebelumnya itu minggu kemarin tuh hujannya itu di pagi hari. Nah sekarang sepertinya bergeser. Mungkin sama di daerah kalian ya. Cuman tapi di daerah gue yang gue laluin ini ada pergeseran cuaca. Hujan terutama yang sebelumnya kalau kalian ingat itu pagi itu pasti kena hujan gitu. Sama seperti di video sebelumnya itu pagi setiap hari itu kemungkinan hujan. Nah sekarang beberapa hari ini hujannya di sore hari. Yang gue alami sih hujan di sore hari. Cuman kemarin memang nggak kena hujan karena pas gue lewat itu sudah berhenti untungnya. Nah kemarin juga gue dapat informasi hujannya juga lumayan. Yang pasti anginnya juga kencang. Nah jadi informasi aja, just info buat kalian semua. Hati-hati mungkin di sore hari, jangan lupa bawa jas hujan.
itu sudah harus dipersiapkan ya. Jas hujan itu sudah harus kita bawa, jangan sampai tidak dibawa jas hujan. Karena biarpun pagi ini terlihat nih cerah, panas dan segala macam, tetapi sore harinya nanti yang perlu waspada, yang perlu kalian perhatikan di sore hari. Mungkin nanti kita lihat ya sore ini apakah hujan, sore atau malam lah ya, apakah hujan atau enggak, nanti kita lihat aja. Cuman tapi pagi hari ini indah sekali guys, cerah. Kalau panas pagi itu masih enak, tapi kalau udah panas tengah hari robek, tengah hari itu aduh. Nanti kalau panas di pagi hari ini ya mungkin beda ya, emang suhunya juga beda. Yang pasti kalau panas pagi hari ini biarpun panas, cuma tapi kita tidak keringetan ya. Tapi kecuali kalau macet ya. Kalau macet berbeda. Cuman yang gue rasain kayak gitu guys. Tapi siang yang gue rasain tuh biarpun nggak macet, cuman tuh kalau panas itu saya langsung keringetan. Karena mungkin pagi masih sejuk ya udaranya, anginnya juga masih sejuk lah ini juga. Tapi kalau macet berbeda ya. Kalau macet kalau sudah mungkin agak gerah atau keringetan lah. Oke guys, nih kita sekarang berada di flyover Pasar Rebo nih depan. Di Pasar Rebo, jadi kita putuskan lewat Ramat Jati ya, Pasar Induk. Sekarang kita mau ngecek lagi nih. Nih Pasar Induk soalnya daerah vital juga nih di momen-momen tertentu seperti momen saat ini ya. Karena mungkin pergerakan atau operasi dari pasar ini mungkin cukup ramai ya menjelang mendekati lebarannya. Tapi kita lihat aja nanti. Ya tapi intinya sih semoga tidak ada kemacetan lah. Nih nanti kita cek juga nih. Biasanya itu di lebaran-lebaran sebelumnya tuh ada titik-titik tertentu yang biasanya rame. Nah, lebaran ini nih apakah masih rame juga atau enggak? Maksudnya mendekati lebaran apakah rame atau enggak? Yang pasti minggu depan kemungkinan masih ini lah, karena Senin Selasa masih masuk ya. Di instansi tertentu tuh hari Senin Selasa masih masuk. Nah, liburnya itu di tanggal 18 karena 18 itu cuti bersama dan 19-nya Imlek. Jadinya kemungkinan minggu depan Senin Selasa itu masih cukup ramai ya. Tapi anak sekolah libur. Mungkin ada beberapa persen ada pergerakan kali ya di Senin Selasa ini yang mungkin mengambil libur duluan, cuti dari kantor ya, sudah mengajukan libur cuti. Senin Selasa ini mungkin sudah ada pergerakan, jadi mungkin di Jakarta tidak begitu ramai. Cuma tapi kita lihat dulu, karena semua itu kan harus nanti berdasarkan di lapangan ya, nanti kondisinya kita lihat aja. Pastikan ada perubahan kondisi lalu lintasnya ya. Nanti kita bisa lihat. Kondisi-kondisi ini sih mungkin nanti akan berubah-berubah ya setiap saat nih. Karena itu kita bisa melihat itu Jakarta rame atau sepi. Intinya tuh kelihatan lah orang itu nanti akan Jakarta kosong. Jadi semuanya itu sudah pada pindah, sudah keluar kota semua ya, sudah pulang kampung.
Nanti itu kelihatan di jalanan itu, terlihat banget deh perbedaannya itu. Pokoknya kalau Jakarta kosong, wah berarti orang sudah banyak yang di jalanan, sorry, maksudnya di jalanan itu sudah terlihat lengang banget. Wah itu berarti orang sudah banyak yang bergerak, mungkin keluar kota, pulang kampung atau apapun itulah. Karena kalau dihitung-hitung tuh liburnya ini mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 7 hari lah liburnya. Itu plus cuti bersama ya. Tapi kan di hari Senin, Selasa 16, 17 dan Rabu, Kamis, Jumat 25, 26, 27 itu ada WFA. Nah, WFA ini sebenarnya untuk semua instansi ya, WFA ini sebenarnya berlaku ke semua, tetapi memang ada beberapa untuk pemerintahan dan swasta ya. Untuk negeri dan swasta memang ada beberapa instansi sih, cuma di swasta mungkin yang tidak menerapkan WFA. Karena kan di swasta itu ya masing-masing kebijakan lah. Jadi memang dia tidak mengikuti kebijakan pemerintah, tapi sebenarnya juga tidak ada masalah sih. Tidak ada sanksi, tidak ada apapun tuh, karena kan sifatnya itu himbauan, tapi himbauannya lebih ada penegasan sedikit sih. Apa ya bahasanya, ya itulah pokoknya. Itu di internet sudah banyak itu informasinya, sudah ada surat edaran dari Menteri Menpan RB ya kalau nggak salah ya, atau ya Menpan RB kali ya, sudah ada sih edarannya itu, surat edarannya yang mungkin bisa bisa dilaksanakan oleh beberapa instansi lah. Kalau kita baca berita sih untuk WFA itu tujuannya, kita harus tahu tujuannya juga ya. Jangan sampai kita hanya memperkirakan itu ada tujuannya, kenapa bisa dilakukan kenapa dibuat kebijakan WFA. Tujuannya pertama sih untuk memecah waktu-waktu keberangkatan ya. Jadi waktu-waktu keberangkatan itu biar nanti tidak berbarengan. Jadi kalau kita lihat selama mudik itu untuk waktu keberangkatan masyarakat atau pemudik itu memang ada di waktu-waktu tertentu yang padat banget, yang ramai banget. Nah, jadi dengan adanya kebijakan itu dibuat biar terpecah. Jadi mungkin ada yang berangkat hari Senin, ada yang berangkat hari Selasa, ada yang berangkat hari Rabu, dan seterusnya lah. Nah, sebenarnya yang paling krusial itu di arus balik. Pulangnya itu dimanapun nih sama kayak kita harian ini. Nah ya, balik lagi nih. Kalian rasakan deh, kalau coba kalian ingat-ingat lagi, kita itu yang paling parah itu jam berangkat apa jam pulang sih. Itu aja deh. Itu sama seperti kondisi mudik. Sama banget. Kalau berangkat nih nanti kalian lihat juga deh. Ini di video gue nih ada buktinya lah. Ini datanya ada di video gue. Datanya gue berbentuk video, dan itu juga benar ini ya. Coba kalian perhatikan di durasi videonya itu, kalau kalian perhatikan yang perjalanan pagi dan perjalanan sore itu sangat berbeda. Sama. Jadi itu kalau pagi, ini coba gue secara gambaran umum ya. Kalau pagi itu kurang dari sejam kita sudah sampai tujuan. Itu pagi ya. Nah kalau sore itu rata-rata minimal itu kurang lebih 1,5 jam, bahkan lebih ya, bahkan 2 jam pernah itu ada di video gua. Nah untuk durasinya itu memang sebenarnya sih tidak sampai 2 jam, tapi itu kalau perjalanan gua realnya, karena itu gua potong-potong ya, jadi gua beli bensin dulu dan segala macam. Ya setidaknya sama lah, kita kan perjalanan juga pasti isi bensin dan segala macam, terus makan kalau mudik dan segala, pasti kita berhenti dan segala macam ya, sama lah kondisi kita juga. Perjalanan harian kita momen itu pasti akan kita alami lah. Jadi ada beberapa hal yang kita butuhkan mungkin selama perjalanan, kita berhenti dan segala macam ya, sama lah. Itu rata-rata pokoknya 1,5 jam lah kalau pulangan. Dari gap tersebut kan juga cukup lumayan jauh ya. Dari gua berangkat itu hanya nggak nyampe 60 menit intinya deh, 40 menit, 45, 50. Nah dibandingkan dengan jam pulang itu 1,5 jam lah rata-rata.
Bahkan ada di hari apa itu sampai 2 jam perjalanan, 2 jam lebih kali ya baru sampai rumah. Nah gitu kayak sama, makanya seperti waktu event-event khusus ya seperti Lebaran, Natal dan segala macam tuh, jam pulang ini, waktu pulang ini yang memang agak mengkhawatirkan. Ini sangat mengkhawatirkan karena biasanya tuh yang parahnya itu pasti pulang. Kalian kalau coba cek di internet itu jam pulang itu waktu arus balik itu luar biasa macetnya. Oke guys, dari tadi gue belum ngasih informasi. Dari tadi ini kondisi jalan tadi dari Pasar Induk sampai Kramat Jati ini lancar ya. Dari Polsek Ciracas, tadi Kramat Jati. Nah ini kita menuju ke Ciulita nih. Ya pasti lancar banget ya, lancar banget. Pokoknya sama sekali nggak ngantri ya, tidak ada kemacetan. Nah kalau di sini udah pasti ada ada padat lah, rame banget kalau sini pasti, karena di depan ini ada galian. Jadi depan ini ada galian yang jadi menghambat jalannya kendaraan. Jadi agak menyempit. Nah ini kayak gitu guys, contohnya tuh galian. Jadi agak menyempit, tapi ini juga termasuk sudah mulai tidak semacet yang hari-hari sebelumnya. Ini sudah mulai berkurang lah. Tapi tetap aja lihatnya rame kelihatannya kan guys. Karena di sini kendaraannya pada melambat semua, jadi kelihatan menumpuk. Nah info juga guys ya, nanti tolong informasikan, ditulis di kolom komentar guys ya, kondisi kalian tuh di sana gimana sih. Pokoknya di setiap video-video gue, footage gue, nanti tolong dikomentarin aja jalan-jalan kondisi kalian tuh gimana. Nah ini di sini nih tersendatnya nih. Oh ada ini guys, ada apa? Ada ini sampah, atau ada galian juga. Oke, nah kita coba ke kiri kali ya. Sepertinya ini ke kiri agak lengang sedikit nih. Kita coba nih, karena kemarin kita nggak lewat sini, biar kita tahu kondisi jalan di sini. Tapi buntut macetnya sih nggak sampai ke mana ya, nggak ke sana. Tetap aja sini ya macet. Cuman gue belum pernah hitung ya durasi perjalanan gue selama macet, titik awal macet sampai akhir macet itu berapa menit, terus sama kalau lewat UKI itu juga berapa menit. Jadi kan kita bisa perbandingkan, dia pun kena macet mungkin lebih singkat perjalanannya dibandingin yang lewat UKI. Nah itu sih gue belum coba buat perbandingan, mungkin nanti dari video bisa kelihatan kali ya. Iya, nanti kita dari video aja lah. Nanti mungkin bisa terlihatnya. Macet guys. Ini juga nih macet di sini luar biasa, rutin banget nih macetnya. Ini kalau udah rutin ini seperti udah nggak ada obatnya udah. Menurut kalian gimana guys? Dengan kondisi yang ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ini di Jalan Dewi Sartika ini, titik awal Jalan Dewi Sartika ini ya.
berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau ya itu kondisi itu kayak begini. Dan seperti tidak ada obatnya. Mungkin obatnya ada pengurangan jumlah kendaraan kali ya. Ada pembatasan umur kendaraan, salah satunya mungkin itu kali untuk pemecahan masalahnya. Memang jumlah kendaraan di Indonesia itu, gue nggak tahu ya, pertumbuhan kendaraan Indonesia itu dibanding tahun kemarin, tahun ini meningkat atau enggak di 2026. Karena kan 2026 juga baru 3 bulan. Untuk 2025 lah, kan dulu pasti sudah ada ini ya, sudah ada data finalnya. 2025 berapa sih orang penjualan kendaraan itu? Biasa itu ada di website BPS tuh. Tuh BPS tuh biasa lengkap tuh. Kalau kalian mau cek data-data statistik dan segala macam itu dalam hal apapun ya. Misal perdagangan, perekonomian, terus data statistik, salah satu tadi gue bilang kendaraan, terus penduduk. Nah itu tuh di BPS websitenya ada tuh. Kalian bisa cek. Mungkin yang punya kepentingan atau kebutuhan terkait dengan data-data statistik. Itu benar-benar ini ya, bisa dipertanggungjawabkan mereka ya. Data-data mereka, jadi bisa kalian sebagai dasar apapun itu ya, dasar pekerjaan kalian itu bisa dijadikan dasarnya. Karena yang penting itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Data mereka juga pasti mengambil metode dan mengambil metode surveinya dan segala macam, mungkin sudah sesuai dengan ketentuan kan. Karena mereka ada ada data atau ada metodenya itu mungkin yang sangat bagus tuh mereka ambil. Mungkin salah satunya dengan wawancara. Karena gue baca berita ya, data yang valid itu, yang paling mendekati kevalidan itu ya wawancara sih untuk pengambilan datanya. Beda-beda sih ya nanti terkait dengan hal apa dulu ya. Ini Transjakarta mau belok nih, jadi kita ngambil kanan. Mau belok, mau berhenti di halte ini. Jadi kita kasih aja, sini juga udah hijau. Jadi kita bisa gas pelan-pelan karena ini simpang. Jadi nggak usah buru-buru, agak beresiko. Tuh guys, macetnya yang di sana tuh. Gue nggak tahu macetnya kenapa itu. Kayaknya ada penyempitan ya. Soalnya di sana itu ada flyover. Nah flyovernya itu hanya satu lajur. Ada satu lajur, kendaraan yang menuju Kalibata cukup banyak. Nah sebelum flyover itu 2 lajur, kendaraan banyak ya, sudahlah. Seperti kalian tahu, bottleneck jadinya. Dimanapun ada bottleneck, kemungkinan macetnya ya cukup macet, cukup parah. Pasti akan terjadi bottleneck, volume kendaraannya banyak, ya sudah. Yang seperti kita sudah tahu, pasti macet. Itu tadi guys ya, utamakan lu berjalan kaki karena memang lampunya yang pengguna kendaraan itu lampu merah. Jadinya mau tidak mau wajib pengendara kendaraan itu harus berhenti, mengurangi kecepatan.
Ini kita lihat ya. Untuk saat ini kita masih belum menemukan, tadi hanya di Dewi Sartika aja sih yang mungkin agak apa ya. Tapi juga kalau gue bilang hanya singkat sih, tidak nyampe 5 menit kali ya. Tidak nyampe 5 menit. Tadi kita di lampu merah Kalibata, untuk ngantrinya itu lampu merah sepertinya cukup singkat sih dibanding hari sebelumnya. Nanti bisa kalian cek lah. Maka kalian ngeceknya itu bisa dari durasinya lah, durasi gua berkendaranya mungkin bisa dicek berapa waktunya. Nah ini nih masalahnya nih, ini masalah banget nih. Ini Semanggi macet, tapi yang arus gua nih kena imbasnya, tertahan, tidak bisa jalan. Harus ada petugas nih yang mengatur, yang menyetop gitu kendaraan yang mau ke Semanggi kalau sudah mendekati ke lampu hijau. Yang gue ini ya seharusnya udah ada di stop. Karena lumayan macet juga itu, karena apa? Karena arah yang ke Semanggi itu. Buntut macetnya tuh lumayan panjang. Ini guys, yang marka ini nih, mungkin saat ini marka ini masih belum berfungsi maksimal ya, karena apa namanya, kondisi jalan saat ini kadang memaksa pengguna jalan tuh harus melindasnya, harus melewatinya. Guys, main handphone tuh luar biasa kali ya. Dengan santainya, dengan tenangnya. Itu orang-orang kayak gitu yang main handphone di jalan tuh yang harus ditindak tuh. Ini gue sampaikan lagi guys ya, gue ingat lagi, kecelakaan itu apa ya, kecelakaan itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Waduh, ini macet kenapa ya guys? Wah, ini kita baru kena macet sih ini. Ya, sebelumnya lancar. Nah, di sini kita baru kena. Sepertinya nggak biasa-biasanya di sini macet ya. Kalau gue bilang ini jarang terjadi di sini macet. Ada apa ya? Nanti ya guys ya, kita tahu nanti pas di akhir macetnya ini ketahuan nih kenapa macetnya. Tapi jarang loh ini. Apakah hanya kepadatan aja atau mungkin ini apa namanya, ada kondisi tertentu nih yang bikin macet. Nanti kita lihat ya. Tuh tadi sama petugas diperbolehkan masuk ya ke lajur Transjakarta itu guys. Momen tertentu mungkin jangan menjudge dulu ya, ini orang melanggar, karena ada beberapa kondisi ruas tertentu tuh yang memang diperbolehkan, intinya untuk mengurai kemacetan tuh guys ya. Jadi kalau kalian melihat video-video gua atau video-video orang lain, ya channel-channel lain tuh kalau lewat lajur Transjakarta jangan langsung menjudge melanggar ya, karena semua apa itu harus dibutuhkan kebenaran dan data dan faktualnya, itu yang paling penting sih. Intinya kita tidak boleh menjudge. Nah balik lagi nih guys, mungkin jadi ini ya sama-sama kita
inilah belajar. Intinya tuh suatu hal itu kalau bisa jangan langsung diputuskan begitu saja guys, jangan. Kita harus melihat kondisi-kondisi tertentu itu yang memang benar-benar apa ya, yang memang benar-benar sesuai dengan fakta ya. Karena kan ada hal-hal tertentu itu yang memang butuh pembuktian ya. Jangan sampai nanti kita menjudge seorang itu ternyata tidak seperti yang kita ucapkan, tidak bilang. Ya mohon maaf ya guys, pasti di tempat kalian, di tempat gue juga ada seperti itu. Jadi ada satu orang mungkin yang punya kebijakan atau punya wewenang ya. Terus dia ada yang bilang ke dia, misal contohnya kita manusia aja ya, kita coba iniin. Jadi ada orang nih membisikkan ke orang tersebut yang punya kewenangan, Pak orang ini seperti A, B, C. Nah pasti jelek-jeleknya lah. Nah ternyata penyampaian itu tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak sesuai dengan fakta. Nah kalian pikir aja deh apa yang akan terjadi. Makanya suatu hal itu guys, semua apa itu, entah pekerjaan, entah apa karakter orang, entah apapun itu guys, saran gue tuh guys, butuh kebenaran, butuh pembenaran, itu aja guys. Terus mepet banget. Ini kayaknya macetnya di ini nih, di mana? Macetnya di mana? Di Kampung Melayu yang ke arah Tebet nih. Biasanya kayak gini nih. Ternyata guys, gue sih meyakini itu. Ini macetnya di ini nih, Tebet, yang ke arah Tebet macet banget berarti ini. Kalau yang pengalaman gue sih, kalau di sini udah macet panjang itu guys ya, yang ke arah Tebet macet. Jadi buntutnya itu ya sampai sini. Jadi kita yang mau lurus itu nggak bisa, terhalang. Nanti kita lihat guys ujungnya. Baik lagi guys, yang tadi kita itu sebagai orang yang apa ya, ya kita nggak perlu S2, S3. Yang penting pemikiran kita itu sederhana, dan pemikiran kita memang benar-benar yang logika aja lah. Kita pakai logika aja lah pikiran kita, nggak harus yang punya titel tinggi. Yang penting itu pemikiran kita apa ya namanya ya, gue lupa istilahnya itu ya. Kita kalau bisa jangan terlalu menjudge orang begitu aja guys. Orang, pekerjaan, dan apapun itu guys, semua itu harus butuh apa ya, kebenaran, fakta, data, dan segala macam ya guys. Itu harus kita save, simpan. Pemikiran itu harus kita simpan lah. Jangan sampai kita apa ya, berpikiran kita itu seperti, kalau gue bilang apa ya, kolot ya. Gue bingung ya, agak kolot ya. Mungkin gue ngambil bahasa perumpamaannya kolot kali ya. Jadi kita langsung memutuskan itu aja udah. Dapat informasi A ya udah. Jadi ikutin aja apa yang informasi A yang dia dapat udah. Kan apapun itu, entah pekerjaan, entah orang, kan akan menjadi masalah di situ. Pekerjaan juga akan menjadi masalah guys itu. Kalau kalian bekerja tidak sesuai dengan apa ya,
data dasar yang benar, ya sudah. Nah, ini ada ini nih guys, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada yang cukup macet luar biasa nih. Kalau kalian video gue kemarin sebelumnya di sini nggak pernah macet, tapi di sini macet sekali. Tuh guys, yang di atas tuh juga flyovernya itu juga tersendat tuh mobil. Ini jadinya nih mau belok ke mana? Belok ke Tebet ini udah kendaraannya ini sudah mengambil full semua lajur yang mau lurus nih. Seharusnya kan untuk belok ke kiri itu hanya satu lajur ya, karena memang kalau nggak salah itu hanya muat satu kendaraan aja, tidak bisa dua lajur seingat gue ya, yang ke kiri itu. Nah bayangkan guys, ini di depan ini sudah menyempit, bahkan udah 3 lajur kali depan, berubah jadi 3 lajur. Yang penting intinya ya itulah, jadinya tersumbat sini karena kendaraan yang belok kiri. Nanti kita lihat nih guys pastinya nih. Gue juga nggak tahu ya kenapa bisa macet sampai sana, gue juga nggak tahu karena gue belum pernah lewat sana. Sama ini juga nih, kendaraan yang motong-motong dari sini tuh banyak banget tuh, yang bikin menghambat juga nih. Tuh kan guys, bener ya, itu macet yang ke arah Tebet ya. Tadi jadi penyempitan, gue nggak tahu tuh macetnya kenapa. Jadi lumayan parah macetnya. Ini kita lurus aja, ambil kanan aja, soalnya depan ada Transjakarta. Udah pasti jalannya agak lambat. Wah, anak kecil tuh guys bawa bingkisan tuh, lebaran, banyak yang berbagi keberkahan. Ini kalau di sini memang macet ya. Di sini agak tersendat. Tapi nggak apa-apa. Gue takutnya di ujung yang tengah ini juga tersendat. Nanti kita lihat. Nah itu kan kayak gitu guys, tadi kita menemukan hal ya yang baru ya, yang sebelumnya ini untuk yang beberapa hari ke belakang ya, yang sebelumnya nggak macet jadi macet. Udah di langsung itu. Ini macetnya di sini doang kayaknya. Ini kalau gue lihat sih macetnya di sini aja nih. Mungkin banyak orang lewat dan keluar masuk kendaraan. Di sana oh masih macet nih.
masih macet. Sini hati-hati, pelan-pelan aja guys, karena ada orang yang nyebrang tuh kan. Sini hati-hati aja, nggak usah ngebut, karena di sini masih di wilayah pasar ya. Jadinya orang-orang nyebrang itu ada kemungkinan besar. Juga ini lajur Transjakarta, tapi memang ada petugas yang mengizinkan kita melewati lajur Transjakarta karena macetnya cukup panjang, jadi memang dibutuhkan pengaturan untuk mengurai kendaraan. Sama ya guys, kalau kendaraan kita lambat, ini kan ada 3 lajur ya, usahakan kita di lajur yang sebelah kiri, jangan di lajur yang sebelah kanan. Lajur sebelah kanan itu hanya untuk mendahului ya. Ya, kita saling mengingatkan, jangan sampai nanti karena kelalaian kita menyebabkan sesuatu hal yang nggak ingin kita terjadi lah, diri kita sendiri atau orang lain. Kasih jalan aja udahlah, kita nggak usah egois, kita sesuai dengan aturan aja lah kita. Kalau orang sesuai dengan aturan, itu kemungkinan besar kelancaran, keselamatan, apapun itu ya pasti kan kita dapat. Tapi kalau kita kita tidak teratur, ya sudah. Hal-hal yang buruk juga mungkin akan terjadi. Waduh, ini guys, tumben-tumbenan nih. Tumben-tumbenan sini macet. Kalau kita lihat tuh kemarin-kemarin sini damai, santai banget. Tapi di sini hari ini cukup lumayan juga panjangnya nih. Ini gue nggak tahu ya, apakah ke arah Jakarta Selatan ini memang lumayan ya. Ini macetnya juga karena ini nih yang ke arah Manggarai ya, atau ke arah mana sih ya, Tambak atau apa ini. Kalau lurus gue yakin masih lancar. Nanti macetnya tuh kalau lurus itu udah masuk ke Jalan Salemba sama Keramat Raya itu udah pasti macet lah. Wah, sangat guys, aturan kita dari sisi kiri nih. Biasa kalau sisi kanan nih agak lumayan lama nih. Kalau dari sisi kanan kita agak tersendat. Oke, kita coba berubah lewat kiri, lajur kiri. Biasa kalau lajur kiri ini masih masih bergerak sih biasa ini, masih mengalir. Tapi kalau di kanan udah stuck, udah lama itu jalannya mengalirnya. Udah kan guys, kalau kiri itu mengalir aja.
Kalau di kanan itu jalan sedikit, nanti berhentinya lama. Mungkin pengalaman-pengalaman yang gua lewatin coba mungkin sama kali ya seperti di lokasi kalian guys. Nanti tolong info aja di kolom komentar. Macet guys, nih kalau gini udah macet panas ya, udahlah berasa banget ini. Wah tuh guys, sudah ada tukar receh tuh, uang tuh. Tuh dapat dari mana dia? Itu gue sih belum pernah beli ya, tapi apakah sesuai dengan nilainya ya? Dan juga kita kena cas berapa ya kalau nuker uang di tempat-tempat pinggir jalan itu? Gue belum pernah sih, gue agak ragu-ragu. Mungkin ya gue yakin sih ya jujur lah ya, positive thinking aja, gue yakin sih jujur. Cuman tapi gue agak apa ya, mas sekarang nyari uang tuh susah. Nah guys, just info, kalian kalau mau nyari uang receh, kalian bisa ke Wisma Danantara. Di situ ada ATM pecahan yang paling kecil itu 10.000, 10.000, 20.000. Kemarin gue pernah kesana tuh hari Sabtu atau Minggu kemarin. Itu lumayan guys, ngantrinya panjang banget. Di Wisma Nusantara di mana ya, Sudirman atau Gatot Subroto lah, di sana lah. Ya pokoknya lokasinya sama sih, Wisma di Sudirman lah, Sudirman sana. Itu kemarin sempet, cuman ngantrinya lumayan. Yang paling panjang antriannya tuh di pecahan 10.000. Di pecahan 10.000 tuh lumayan ngantrinya panjang. Tapi kalau pecahan 20.000 tidak begitu panjang sih. Nah, favorit itu pecahan 10.000 favorit. Makanya kalian coba aja sana deh guys, di Wisma Danantara. Lumayan, sekalian main, ada tamannya juga, enak. Jadi kalian kalau bawa keluarga, senang pasti kalian di Wisma Danantara itu. Di lobi selatan ya guys, kalau misalnya kalian ke sana. Jadi sana ada beberapa lobi, tapi nanti lobinya di lobi selatan. Nanti tunggu tanya petugasnya, tanya security-nya aja di sana. Seru juga sebenarnya sih ngantri itu. Itu juga yang ke sana juga itu loh guys, orang-orang, banyak orang yang bermobil juga ke sana. Ya siapapun lah, dari kalangan manapun lah, ternyata ramai juga di yang menuju ke Wisma Nusantara. Sampai kemarin waktu gua ke sana itu yang petugas banknya itu berapa kali ngisi itu. Mandiri ya sana guys ya. Gue ingatkan lagi karena ada nggak semua bank itu ATM-nya yang mempunyai pecahan-pecahan kecil. Kalau nggak salah hanya Mandiri dan BNI ya. BNI juga nggak salah yang pecahan 20 ya. Pecahan yang 10 hanya apa? Hanya Mandiri deh. Yang punya itu juga mungkin di Cikini ada juga guys, yang ATM-nya itu di Cikini ada juga, di Wisma Mandiri kalau nggak salah namanya, di Cikini ada. Cuman waktu gua ke Cikini sana habis, sudah nggak ada lagi.
Jadi sepertinya mungkin ya entah habis, kalau nggak salah dia ngomongnya habis ya. Cuman tapi waktu gue tanya security-nya, di Wisma Nusantara yang masih buka, atau mungkin di semua gerai-gerai ATM yang di beberapa lokasi yang ada pecahan-pecahan kecilnya itu mungkin sudah tidak melayani lagi ya. Jadi hanya difokuskan yang di Wisma Nusantara. Mungkin di Wisma Nusantara itu lebih mudah kali ya untuk pengisian uangnya kembali. Karena itu waktu gue di sana itu berapa kali di reload itu diisi ulang. Katanya pecahan 10.000, berapa kali itu petugasnya. Jadi petugasnya itu sebetulnya sudah ada. Padahal itu hari Sabtu atau Minggu, padahal itu hari libur guys. Itu hari libur, hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah sih, ingat gue. Sabtu nggak salah sih, Sabtu ya. Iya Sabtu. Minggu, sorry, Minggu guys. Gue kesana hari Minggu. Ingat banget gue hari Minggu itu, wah itu mungkin sekalian ini kali ya. Soalnya banyak juga yang bawa keluarga. Sekalian wisata kayaknya, bawa anak, mungkin sekalian wisata. Emang tempatnya enak guys, tempatnya pokoknya enak. Kalian coba aja deh di Wisma Danantara yang ada di Sudirman atau di Jalan Gatot Subroto ya, di sana lah, SCBD lah kalau mau ininya lah, sekitaran kawasan SCBD lokasinya. Tapi ini guys ya, gue sih rekomendasi di sana, biarpun kalian menunggu antri lama, cuman tapi memang nyaman intinya. Udah nyaman, kalian bawa keluarga, nyaman kalian menunggu, tempatnya enak, AC dan segala macam ya. Cuman apa sih ya, ngantri itu pasti akan lama. Udah itu aja, lama ngantrinya. Karena memang yang berminat tuh cukup banyak. Dan mungkin dia di daerahnya kayak gue ke Cikini ya. Mungkin mereka sudah ada ya, sudah tahu di titik di mana aja selain di Wisma Danantara ya. Cuma tapi kayaknya semuanya nggak ada. Mungkin sudah tutup atau sudah habis atau sudah apalah. Ya nggak paham lah. Jadi mereka pada ke Wisma Danantara semua. Dan mungkin sama petugasnya yang di lokasi-lokasi yang ada tersebar di Jakarta mungkin diarahkan ke Wisma Danantara semua kemungkinan. Tapi biasanya lokasi-lokasi ATM pecahan kecil itu ada di keywordnya itu Wisma Mandiri lah kalau nggak salah ya, Wisma Mandiri. Karena di Cikini itu Wisma Mandiri namanya. Sepertinya tidak semua lokasi ATM itu yang mempunyai pecahan-pecahan kecil itu tersebar ya, ada di lokasi tertentu yang tadi gue sebutin. Salah satunya Wisma Mandiri itu. Mungkin di daerah lain juga ada kali ya namanya Wisma Mandiri. Gue nggak tahu kalau sekarang tahun ini, kalau nggak salah tahun kemarin itu bank-bank itu difokuskan, disentralkan di Senayan kalau nggak salah untuk penukaran uangnya. Jadi kita harus Senayan dulu. Dan juga mungkin, oh ya, sorry guys, gue info juga, yang di Wisma Danantara ini Mandiri ini dibatasi ya guys ya untuk pengambilannya. Sekali pengambilan itu 500.000. Nah kita diperbolehkan 3 kali pengambilan ya, jadi totalnya 1,5 juta. Selebih itu tidak boleh ya. Nanti akan diawasi oleh security di sana. Jadi security di sana cukup banyak ya, yang mengawasi kita, terus yang mengawal, terus juga memastikan keamanan kalian. Wah pokoknya enak sekali guys. Kita benar-benar di apa ya? Benar-benar kita dijaga lah di sana. Tapi itu guys ya, ada persyaratannya di sana. Persyaratannya satu aja sih, pengambilannya. Pengambilannya itu maksimal 1,5 juta. Berarti 3 kali pengambilan di ATM. Semuanya ya. Kecuali untuk yang pecahan 50.000, 100.000 ya itu tergantung kartu kalian lah. Tidak dibatasi. Tapi kalau pecahan 20.000, 10.000 itu dibatasi di sana guys, di Sondapi Rupa, sorry guys. Biar kalian nanti juga bisa memperkirakan lah apakah memang cukup segitu atau mungkin enggak. Ya kalau kurang dari segitu ya mau nggak mau kalian harus cari tempat lain, terutama di bank. Kalau untuk yang nominal besar ya, misal 5 juta
3 juta itu tidak bisa ya guys di Wisma Mandiri itu di ATM-nya, karena situ memang ada limitnya, ada batasnya. Ya kalau kalian ngambil sebesar yang mungkin 5 juta ya kalian harus ke bank. Tapi gue nggak tahu itu, makanya tadi gue bilang apakah bank ini, di semua bank ini bisa melakukan transaksi tersebut, atau mungkin disentralkan di satu lokasi, seperti kalau nggak salah ya, nanti mohon dikoreksi kalau gue salah, di Senayan kalau nggak salah disentralkan di sana semua bank ya, atau bank tertentu gue nggak tahu lah. Ini kita sudah mau mendekati Monas, jadinya tadi kita mengalami beberapa kondisi-kondisi yang di luar dugaan ya, kondisi jalannya yang tadi gue. Jadi memang satu ruas jalannya itu pasti akan berubah-berubah ya, di setiap harinya, di setiap waktunya, bahkan dalam sehari itu mungkin bisa berubah-berubah. Nah itu guys, nanti tolong info-info guys ya, kalian daerah-daerah kalian tuh yang mempunyai kondisi-kondisi karakteristik jalan-jalan yang seperti tadi, ya memang hariannya itu memang macet, udahlah sudah macet banget, udah tanpa ada kelancarannya ya, info aja guys. Nah kalau kalian lihat video gua ya, itulah daerah-daerah yang titik-titik yang setiap harinya tidak ada kata tidak macet, pasti macet. Yang kalian tahu ya. Ya mungkin kalian mau mau melintas rute-rute gua, ya semoga bermanfaat lah. Di waktu-waktu tertentu tapi ya guys ya. Ini kita sudah sampai Monas. Ini ya rute-rute harian gue ya, perjalanan gue lewat sini aja lah. Tapi ada beberapa rute yang mungkin belum gue lewatin. Gue masih agak ragu-ragu ya. Kayaknya gue untuk agak gue rubah ya. Mungkin untuk saat ini gue masih melewati rute-rute gue yang dari awal sampai saat ini masih gue lewatin. Yang biasa gue lewatin ya, mungkin seperti itu kali guys untuk sementara nih. Nanti mungkin sewaktu-waktu gue coba live streaming kali ya, mungkin gue coba live streaming nantilah di hari apalah gue coba live streaming. Kayaknya live streaming seru juga ya. Ya mudah-mudahan sih sinyal live streaming gue nggak terganggu, nanti kita coba lah ya. Seru juga sih live streaming. Live streaming kan seperti langsung ya, kasih informasi ke kalian semua.
Oke guys, sudah jalan. Oke guys, sepertinya sekian dulu ya perjalanan gua hari ini, yang tadi menemui hal-hal yang tak terduga ya, yang sebelum-sebelumnya sempat gua kaget. Sebelumnya nggak terjadi apa-apa, hari terjadi apa-apa, nanti mohon di info juga guys ke kalian kondisi-kondisi jalan kalian juga. Dan juga sebelum gua tutup, mohon di subscribe guys, like, klik loncengnya, dan tak lupa setiap hari gue ingatkan juga, selalu jaga keselamatan dan salam selamat.